boleh terus beribadah hanya kepadamu. Genapkan apa yang Engkau firmankan Tuhan, supaya kami Tuhan benar-benar melihat dan mengalami bahwa sungguh Engkau Allah Tuhan kami yang ajaib, Raja yang memerintah dan berdaulat atas hidup kami, atas kota ini dan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, permuliakanlah namamu, biar kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudara. Saya mau share tentang berharap dan berdoa. Kita tahu ketika kita dilahirkan baru dalam Kristus, kita ini ditetapkan sebagai lebih dari pemenang. Tapi di dalam kita menghadapi setiap pencobaan yang datang, kita tahu pencobaan bukan dari Tuhan ya, pencobaan itu datang dari si jahat ya. Tinggal kita tahu dan senantiasa ingat bahwa pencobaan itu hanya latihan untuk kita menang. Pencobaan hanya untuk melatih bahwa kita ini menang. Jadi ketika saudara terpuruk, ketika saudara jatuh, jangan sampai kehilangan pengharapan. Pengharapan itu tetap ada. Misal saya seperti saya itu kalau dipikir-pikir gitu ya, termasuk orang yang suka bawa-bawa perasaan. Ya naik turun lah, saya ngaku gitu ya. Nah, firman berkata lambat untuk marah. Tapi sewaktu-waktu marahnya tuh cepet gitu ya. Jadi kayak korek gitu, pentul korek gitu ya. Tapi ada kalanya enggak gitu tuh. Nah, saya memperhatikan saya ini enggak boleh seperti ini. Kalau enggak saya hidup di dalam dipermainkan sama perasaan saya gitu ya. Saya belajar gitu ya. Nah, kita ini harus senantiasa mempunyai kebenaran untuk mengharapkan yang baik. Semua orang pasti mengharapkan yang baik. Nah, firman Tuhan berkata, cepat mendengar, lambat untuk marah. Ya, cepat dengar, lambat untuk marah. Tapi kadang-kadang saya ini cepat ngomong gitu tuh, termasuk orang yang cepat ngomong. Cepat ngomong gitu tuh ya, spontan gitu tuh ya. Nah, tapi saya ingat, lambat untuk marah, terus langsung turun lagi. Seperti itu ya, terus menerus kita harus tahu ya. Karena begini ya, Tuhan itu sudah mengetahui akhir suatu hal dari awal. Jadi kalau kita ngalami sesuatu, aduh gak enak nih. Tapi kita cepat ingat kebenaran bahwa Tuhan kita Alfa dan Omega. Tuhan ini tahu, nah diizinkan kan sama Tuhan. Nah kita tinggal megang kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan aku mengasihi engkau, pasti memberikan kebaikan. Aku mau untuk hidup aku dikoreksi gitu ya. Karena hidup kita ini pasti terus menerus dikoreksi, jangan langsung pundung tak apa gitu ya. Nah kalau bawa perasaan kan kayak gitu. Nah dulu saya pernah ngalamin seperti itu, aduh udah malas duluan gitu tuh ya. Tapi lama-lama saya ngerti, saya tidak boleh seperti itu. Kalau enggak saya terus menerus akan jatuh bangun ya. Selalu ingat bahwa akhir suatu hal itu Tuhan sudah mengetahui dari awal. Seperti misalnya ya, saya lihat tentang bencana alam di NTT. NTT kan kering gitu ya, banyak keringnya gitu ya. Nah, bencana alamnya itu kan luar biasa kan, sangat luar biasa. Tapi ketika saya perhatikan, iya ya, kenapa sekarang di NTT di media dituliskan bahwa banyak air, banyak sungai, malah mata air. Nah kita tidak mengetahui gimana pada waktu pertama kita doa, aduh Tuhan itu kenapa begini ya, kita berdoa. Nah, tapi kita tahu bahwa semua mendatangkan kebaikan. Dan sekarang kan NTT kan jadi banyak air, jadi tidak kekurangan air. Banyaklah. Nah, sekarang kita berdoa untuk India juga. Kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi nantinya, tapi kita mencari kehendak Tuhan.
Pasti Tuhan tidak menghendaki bahwa India tidak diselamatkan. Tuhan menghendaki India untuk diselamatkan. Yang kita doakan adalah kehendaknya. Kehendak Tuhan untuk India. Kita gak tahu, tapi kita tahu Tuhan sudah mengetahui sejak awal. Akhirnya nih bagaimana? Kita nih gak tahu endingnya. Gak tahu endingnya, tapi Tuhan tahu ya. Banyak hal juga kita kalau tahu dimunculkan di media. Ya beberapa juga hoax. Banyak juga yang disembunyikan, tapi Tuhan kita adalah terang. Tidak ada satupun yang dapat disembunyikan dari hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan Engkau adalah terang. Bagimu orang bersembunyi di tempat gelap, Tuhan tahu. Dan pasti Tuhan akan munculkan gitu. Tuhan pasti akan melakukan. Ya, kita lihat Mika 7 ayat 8-9. Apabila kita Mika 7 ayat 8-9. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Jadi kita juga umpama orang yang kita tidak sukai jatuh, kita tidak boleh bersukacita ya. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, maksudnya duduk dalam gelap tuh dalam hal lagi nggak enak gitu ya, sikonnya lagi nggak enak ya. Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Ya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Jadi begini saudara, kalau kita dalam keadaan yang gak enak, kita tahu orang yang tidak menyukai kita, ya orang fasik itu pasti senang. Tapi kita tidak mau berlaku seperti itu ya. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, lagi gak enak lah suasananya ya, hati kitanya ya, keadaan kita lagi gak enak. Tuhan akan menjadi terangku. Ingat, Tuhan akan menjadi terangku. Allah mana yang bisa berani ngomong bahwa dia adalah terang? Gak ada. Tuhan kita adalah terang. Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan. Tuhan kalau marah, kenapa? Karena kita bersalah. Sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku. Nah, ada satu hal yang seperti ini. Yang menghambat doa kita kepada Tuhan itu adalah kesalahan kita, dosa kita. Jadi kalau kita mau doa kita didengar sama Tuhan, Tuhan jawab, kita harus senantiasa ada di dalam posisi yang benar. Kita nih harus ada dalam posisi benar. Kalau kita salah, kita minta ampun. Kita akui, kita minta ampun, kita bertobat. Terus menerus seperti itu. Jadi setiap hari kita tahu si jahat itu senantiasa mencobai kita. Sedikit pun kita namanya ya manusia lama kita nih, ada alam bawah sadar kita nih ada hal yang tidak baiknya muncul juga kan. Nah ketika kita sadar, aduh saya sudah salah, cepat minta ampun. Kita harus senantiasa ada dalam posisi yang benar. Jadi kita nih menghadap Tuhan tanpa takut karena darah Yesus yang kita bawa masuk untuk kehadirat Tuhan. Nah, Tuhan menjadi terangku. Ia akan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Ya, misal ya. Dalam kita membangun pengenalan akan Tuhan, kalau membangun pengenalan akan Tuhan itu melalui firman, renungan firman, melalui doa kita dalam saat teduh kita. Nah, kita ini harus senantiasa mengejarnya kasih. Allah itu kasih ya. Nah, di dalam kita membangun di atas fondasi kasih, kita juga memperbaiki hidup kita, pengenalan kita dengan Tuhan ini diperbaiki supaya ada peningkatan pertumbuhan dalam hikmat, dalam takut akan Tuhan, dalam pengertian yang benar. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita ngerti tapi nggak benar.
ngertinya karep dewek tidak sesuai sama firman. Jadi harus ada hidup kita senantiasa disesuaikan sama firman. Jadi jangan menurut saya benar begini, enggak pokoknya saya begini. Kalau enggak sesuai sama firman enggak bisa ya. Kita selalu ingat gitu ya. Biasanya nih orang yang pakai logika sukanya anggap dewek benar gitu ya. Logika, cengli buat cengli. Nah, terus kita berharap akan Tuhan ya. Kalau kita mengharapkan Tuhan, maka Tuhan itu akan campur tangan dalam setiap situasi yang kita hadapkan. Karena mengharapkan Tuhan itu sama dengan kita mengarahkan pandangan kita ke Tuhan. Tuhan, saya berharap akan Engkau. Jadi kita lagi memfokuskan pandangan kita hanya ke Tuhan. Jadi tidak lihat dengan fakta yang sebenarnya, tapi kita lihat Tuhan. Ya, saya ingat akan orang yang meraba-raba dalam gelap ya. Orang kalau dalam satu ruangan atau gua lagi peteng nih, lagi bahasa Cirebon sih lagi peteng tuh lagi sumpek ya. Nah, raba-raba, pasti jalannya terhuyung-huyung kan, seperti firman Tuhan ngomong, jalannya terhuyung-huyung gitu ya. Nah, itu kan enggak bakal ketemu. Terhuyung-huyung dabruk sana, terhuyung-huyung dabruk sini, apa sih namanya? Kebentur terus. Yang paling baik apa? Duduk dan berdiam dirilah. Duduk, berdiam dirilah. Terus kita berseru dan mengharapkan Tuhan. Jangan kita mikir, waduh ini kemana-kemana tambah nggak keruan-keruan. Saya pernah ngalamin hal itu. Dulu sekali saya pernah ngalamin hal itu. Sumpek pisan. Sumpek saya tuh, aduh mikirnya jalannya otak jalan. Kemana, ini harus gini. Akhirnya ada orang yang telepon sama saya, terus saya langsung duduk, langsung berdiam diri, saya berdoa. Dan saya ngalami kelepasan. Nah begitu, harapkan Tuhan senantiasa. Pertolongan kita kalau kebentur sana kebentur sini cuma satu. Pertolongan yang dari Maha Tinggi ya. Seperti Roma 12 ayat 12 katakan ya. Tapi di sini saya juga enggak nyatet Roma 12 ayat 12. Enggak. Saya loncat aja ya Roma 12 ayat 12 dah. Ya, terus Daud nih ya, Daud itu orang yang berkenan, tuh Roma 12 ayat 12, thank you, saya keloncat. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bertekun. Jadi doa jangan sekali gitu ya. Orang banyaknya kalau berdoa lagi ada masalah doa. Padahal yang Tuhan mau setiap kali kita berdoa itu kita lagi ngomong-ngomong sama Tuhan. Seperti orang orang kan pacaran kan sering ngobrol gitu ya. Nah kita juga berdoa ke Tuhan itu dalam kasihnya gitu. Dengan kasih nih kita ngobrol gitu sama Tuhan tuh seperti itu ya. Jadi dengan kasih. Daud itu selalu cerita sama Tuhan, membawa setiap permasalahan, membawa setiap kebutuhan, kasih tahu ke Tuhan. Dan dia itu senantiasa merenungkan sifat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Nah, kebenaran bahwa Allah itu kasih itu akan mengubah akan cara pandang kita ke Tuhan. Apapun ya, kalau kita misalnya dalam hal kita lagi buntu gitu ya, buntu ke sana sini kadang-kadang kita ngurung, kok Tuhan nggak adil sih sama saya, kok Tuhan memberkati itu kok saya enggak. Jangan seperti itu. Kita harus ingat Tuhan mengetahui sejak awal akhirnya nanti. Cuma diperlukan pengucapan syukur, korban ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan terima kasih Tuhan, aku percaya bahwa sebentar lagi Tuhan aku akan melihat bahwa terang-Mu menyingkirkan kegelapan yang ada padaku. Selalu mengucapkan kebenaran, ingat ya, kebenaran itu mengubah fakta, jangan percaya akan fakta. Miliki jiwa seperti Joshua dan Kaleb, masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena dia tidak melihat fakta, tapi dia cuma tahu satu hal, kebenaran bahwa Tuhannya yang dia sembah adalah lebih besar. Mazmur 140 ayat 6 sampai 7. Ya.
Seperti Daud kita mau berkata, aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Jadi Tuhanlah yang menjadi pelindungan kita ya. Jadi kita tahu bahwa kekuatan daripada Daud itu adalah kemampuannya untuk senantiasa fokus sama kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu gembalaku. Dalam keadaan apapun Daud selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya. Kita harus kenali Tuhan. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak kenal Tuhan. Jadi kita nih binasa karena omongannya kita. Wah Tuhan tuh apa? Oh Tuhan, udahlah enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Zaman sekarang ini kita tahu kita menghadapi segala sesuatu yang tidak baik. Tapi bagi anak Tuhan selalu ada pengharapan. Dan bagi anak Tuhan kita tahu kita harus melekat, nempel. Jadi ngomong-ngomong sama Tuhan itu penting. Penting. Soalnya gini ya, kalau orang seperti misalnya ya, kita nih kenal sama si A sebelum bertobat. Nah sifatnya si A nih gini ya. Terus kita udah jangan kenal si A. Kan belum bertobat. Kan sebelum bertobat nih ya, sebelum bertobat ya. Dia kan bukan anak Tuhan kan, bukan sebelum bertobat. Nah saya tahu sifat-sifatnya gini. Nah, terus sudah bertobat. Nah, sudah bertobat tidak langsung simsalabim, enggak. Nah, setelah sudah bertobat. Nah, sudah bertobat ini dalam pertumbuhannya lagi ya. Kalau saya tidak sering ngobrol, saya tidak akan mengenali dia. Saya tidak akan mengasihi dia. Tetapi karena ngobrol, saya ngerti arah hatinya dia. Hatinya dia tuh ngerti, oh maksudnya tuh begini, maksudnya begini. Nah kalau seandainya nih, saya dalam keadaan yang gimana, wis lah, tidak mau, istilahnya ya tolak dalam, tidak mau terlalu banyak ngomong gitu ya. Langsung renggang hubungan kita gitu ya. Hubungan renggang, mulai renggang, lalu saya berasumsi. Asumsinya saya tentunya negatif terhadap dia. Selalu berpikir negatif tentang dia. Karena saya punya asumsi. Karena saya udah nggak ngobrol-ngobrol, jadi nggak ada penjelasannya gitu tuh. Nah saya tuh suka berasumsi seperti itu. Sebab apa? Manusia punya sifat lama yang tersimpan di dalam diri kita. Ya kalau saya katakan di alam bawah sadarnya nih ada sifat lama. Makanya ada orang-orang yang sudah bertobat masih kelihatan sifat lamanya. Jadi batu sandungan. Karena apa? Karena tidak menyesuaikan sama firman. Jadi mestinya begitu kita ngerti firman itu terang, menerangi hidup kita, menerangi kegelapan yang ada pada kita, langsung kita harus berubah. Langsung berubah. Terus menerus sampai kita nih seperti yang Tuhan mau, mengejar keserupaan dengan Tuhan. Seperti itu harus terus menerus, tidak pernah berhenti ya. Jadi kita harus benar-benar kenali Tuhan, jangan sampai batas ya lagi tenang, lagi enak ngobrol sama Tuhan. Kalau enggak ya sudah enggak, lagi sibuk udah enggak usah. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita terus-menerus punya hubungan sama Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa ya. Tetap punya hubungan. Terus Markus 13 ayat 33 sampai 37, mestinya 33 sampai 35 aja. Hati-hatilah dan berjagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Nah di akhir zaman ini Tuhan mengendaki kita ini
berdoa. Ya, berdoa. Sebab kita nih nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita tetap berharap Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahwa kita ini dalam keadaan siap. Dulu ya ada tulisan gini, ready or not, Jesus is coming. Nah, tapi kemarin Ibu ini ngomong Jesus is coming ya. Tuhan Yesus tuh akan datang ya. Kita nggak tahu harinya apa, nggak tahu waktunya kapan gitu ya. Tapi kita tuh diserahkan tugas dan tanggung jawab. Itu bagian yang harus kita lakukan. Ya, sedikitnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, harapkan Tuhan, berdoa dan harapkan yang terbaik datang. Karena Tuhan ini sedang menggenapi akan firman-Nya, sudah terus-menerus sedang menggenapi firman-Nya ya. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita ini tidak ingin dipersatukan dengan Tuhan. Karena kita nggak percaya Tuhan mau datang. Ya nggak? Kalau kita nggak doa, udahlah doa apa? Dari dulu. Ready or not, Jesus is coming itu entah berapa tahun tuh lagi saya baru bertobat. Ya. Sampai sekarang kok Yesus belum datang. Nah, tapi kita punya tugas sudah diserahkan dan kita harus tetap berdoa, rindukan kedatangannya. Karena itu pasti terjadi karena Tuhan sedang menggenapkan semua yang Tuhan rencanakan. Amin. Terima kasih. Coba saudara kalau baca ini sebenarnya Tuhan itu sudah memberitahukan ciri-cirinya, ya, rambu-rambunya. Sepertinya kalau seorang guru mau mengasih ulangan kepada anak-anaknya sudah dikasih ya kisi-kisinya lah ya. Sebab gini, nanti bakal yang keluar itu seperti ini. Jadi kamu harus belajar dari halaman ini sampai halaman ini, betul kan? Itu guru di dalam dunia ini. Tuhan yang saudara dan saya ini percayain, itu pun sudah ngasih kisi-kisi. Nih, katakan kamu harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena kamu tidak akan bakal tahu aku tuh datangnya kapan. Ya. Dikatakan, coba lihat, menjelang malam. Kalau menjelang malam tuh kira-kira jam berapa? Menjelang malam, ya. Begitu sundown, begitu matahari terbenam, terus mulai gelap kan. Kalau namanya menjelang malam itu sudah mulai gelap. Itu antara jam berapa? Anggap aja mulai jam 7 ya. Kalau mulai berangrep itu setengah 7 lah ya. Antara jam 7 sampai dengan jam 11. Itu namanya menjelang malam. Tengah malam itu antara jam 12 sampai dengan jam 1. Larut malam. Larut malam itu sudah lewat sangat malam. Masa-masa apa? Masa-masa ngantuk. Ya, ngantuk banget. Saudara pernah kalau misalnya bangun karena kepengen kencing ya, kan buru-buru terus pengen tidur lagi. Itu masa-masa yang dinamakan tengah malam ya, atau larut malam, atau pagi-pagi buta ya. Pagi-pagi buta itu namanya fajar masih gelap. Makanya dikatakan pagi-pagi buta, ya, masih gelap, gak kelihatan orang. Kalau gak ada lampu, kita gak bisa lihat orang. Karena matahari belum terbit, itu kurang lebih antara jam 4-an. Ya, jam 4, jam 5 itu sudah mulai rada terang. Nah, saudara tahu, jadi Tuhan kalau datang itu tidak mungkin siang. Ya, nah, ini sebenarnya gambaran kisi-kisi yang Tuhan berikan supaya kita jaga-jaga. Karena apa? Masa tengah malam itu gak kelihatan. Ya. Masa dikatakan menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi buta itu semuanya gelap. Ya.
itu masa kegelapan. Tuhan katakan, aku datang itu nanti masanya masa kegelapan. Tapi Tuhan katakan, kamu bukan anak gelap. Kamu itu anak terang. Ada terang dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu pelita buat kakimu. Betul? Sehingga kamu itu berjalan tidak akan kesandung. Karena apa? Karena kakimu ada pelitanya, ada lampunya. Sehingga kamu tidak akan kesandung sekalipun berjalan di dalam gelap. Saudara, bayangkan ya, anggap aja kamu punya sepatu. Sepatunya itu ada lampunya. Ya. Terangkan, kamu mau jalan 1, 2, terang. Itu tanahnya becek atau tanah apa itu terang. Nah, sebetulnya Tuhan tuh sudah ngasih kisi-kisi, ngasih suatu pedoman, ngasih sesuatu peringatan. Jaga-jaga, artinya kamu jangan tertidur. Bagaimana yang dinamakan tidak tertidur? Yaitu kalau kitanya itu melek matanya. Nah, bagaimana bisa melek? Yaitu kalau kita itu ada di dalam terang. Jadi firman Tuhan itu harus ada terus dalam hidup kita sampai saat Tuhan datang. Sebab Tuhan datang ini sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Jadi mempersiapkan akan namanya pesta anak domba. Saudara, saya itu kemarin-kemarin ini pernah ngimpi. Saya tuh ngimpi ketemu mama saya. Ya. Nah, waktu ngimpi ketemu mama saya itu, tapi ketemunya itu seperti saya itu saya nggak tahu apakah itu ngimpi ataukah saya rada lupa, tapi itu saya alami gitu. Malam-malam. Apakah saya itu ngimpi, tapi kelihatannya saya tuh mimpi. Sampai saya bangun kok, berarti saya tuh mimpi. Saya lihat, saya tuh sepertinya ada di surga lah. Tapi saya nggak tahu itu surga ketiga atau surga keempat atau surga kelima atau surga ketujuh, saya tidak tahu. Tapi pokoknya saya itu ada di situ. Nah, di situ tuh ada jalanan. Jalanannya itu seperti kalau kita di bandara itu ada jalan yang kita jalanan ini jalan terus tuh sehingga kita cepat sekali jalannya. Di situ tuh banyak orang lagi jalan. Di antaranya itu ada mama saya. Nah, saya tuh bisa tahu ada mama saya. Jadi, tapi saya tidak jalan di situ. Saya tempatnya lain. Tapi saya tahu, saya lari-lari nyari manggil-manggil mama saya. Saya bilang, "Mami, mami, mami," gitu. Maminya tahu. Dia tahu, dia ngelingok saya, tapi jalan terus. Enggak nyamperin saya mau nyamperin dia juga rada jauh gitu loh. Jadi dianya jalani cepet, saya lari, tetap jaraknya jauh. Terus saya bilang, "Mami itu mau kemana?" Saya bilang, "Oh, aku ini sekarang sedang mempersiapkan, memberitahukan kepada penghuni surga," dia bilang, "bahwa pesta anak domba itu sedang dipersiapkan, mempersiapkan pesta anak domba. Sebentar lagi." Gitu. Kamu ngomong gitu sama saya, kamu yang masih di dunia ini, bangun pasukan, persiapkan untuk persiapan pesta anak domba. Gitu. Oh, saya gitu terus saya sampai kebangun, saudara. Saya jadi orang itu sampai lenger-lenger ya. Saya bangun, saya duduk, saya mulai termangu-mangu, saya bilang, oh berarti di surga sedang persiapan yang luar biasa. Ya, di surga saja sedang persiapan. Dan mereka yang tinggal di surga itu sudah suruh kesebar kemana-mana. Terus saya kan, nah selain itu tuh saya bilang, kok jalannya cepet sih Mi? Gitu. Iya, ini mesti kudu cepet. Surga itu lebih luas daripada dunia.
Ngomong gitu. Jadi saya bilang, di surga saja sedang dipersiapkan, semua orang suruh pergi untuk memberitahukan, persiapkan. Sebab pesta anak domba itu sudah dekat. Kita di dalam dunia harus mempersiapkan juga. Sebab apa? Pada saat dia datang yang dikatakan tadi, apakah menjelang malam, apakah tengah malam, atau larut malam, atau pagi buta. Sudah ada kisi-kisinya, kita harus persiapkan sungguh-sungguh. Supaya apa? Begitu dia datang kita diangkat. Nah begitu kita diangkat, kita yang diangkat itulah yang akan ikut dalam pesta anak domba. Itu yang di dunia, kalau di surga sih udah pasti ikut. Ini yang di dalam dunia. Nah kalau kita diangkat, itu menandakan kita akan masuk di dalam pesta anak domba. Saya berdoa saudara, supaya kita semua itu ikut. Jangan sampai kita itu jadi calo. Ngomong ayo percaya Yesus, tapi kita sendiri tidak bisa masuk dalam pernikahan anak domba. Jadi persiapkan sungguh-sungguh, begitu dia datang kita sudah bisa diangkat. Caranya gimana? Ya tadi saya kasih tahu. Berjaga, karena dia datang itu kita tidak tahu kapan kita datang. Nah, lalu kita mengatakan, Bu, mikirin kayak begitu. Saat ini aja kontrakan habis belum dibayar. Kita lihat di sana-sana di India lagi keadaannya seperti itu. Terus di sini terjadi gempa bumi dan sebagainya. Itu memang sudah dikasih tahu tanda-tanda akhir zaman. Tapi dikatakan tadi di dalam Mazmur berapa tadi yang mengatakan gini, sekalipun ada senjata-senjata yang saling berperang, tapi perlindungan Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita itu akan selalu menjadi orang yang dibedakan. Yang penting tadi pujian tadi mengatakan, engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ya, seperti pokok anggur, pokok akan terus berada, carang itu ada di pokoknya. Jadi engkau di dalamku bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi sebetulnya itu pujian dan penyembahan yang sepanjang kita lakukan, firman yang kita dengarkan, itu setiap pagi mengingatkan saudara dan saya, awas, hati-hati. Ya. Tuhan tetap menyertai kita karena Tuhan katakan Immanuel. Tapi kita harus berjaga-jaga supaya saat waktu Tuhan datang kita sudah siap. Nah, kalau dikatakan tadi Ibu Abigail mengatakan begini, kalau kita mengalami kesukaran itu cuma testing saja, cuma sementara. Jadi saudara harus percaya apapun yang saudara dan saya alami saat ini itu cuma sebentar. Ya. Kalau kita kembali kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur sepanjang 1 jam ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Kami boleh mengisi hidup kami dengan pujian dan penyembahan. Biarlah itu menjadi dasar dalam hidup kami Tuhan. Pada saat kami berjaga-jaga, mata kami diolesi minyak, sehingga kami terus tidak menjadi tertidur, tapi berjaga. Kapanpun Engkau datang, kami siap untuk mau Kau bawa masuk dalam pesta anak domba. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Terus Tuhan, bekerjalah di dalam hidup kami. Jangan tinggalkan kami. Biar kami tetap berjaga sampai kami ini tetap setia kepadamu. Sekalipun banyak masalah yang kami hadapi, buat kami tetap setia kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau lebih tahu kebutuhan kami. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa.
Kami tetap akan berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa pertentangan-pertentangan apapun yang akan terjadi buat keamanan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk aparat negara kami Tuhan, baik kepolisian, baik angkatan darat, laut dan udara. Engkau buat mereka unity, saling bekerja sama, saling membantu, saling memberikan informasi. Biarlah benar-benar Tuhan, semua jaringan pemerintah kami ini saling bersatu dan membuat suatu keputusan-keputusan yang berasal daripada-Mu untuk terjadi keamanan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong buat penduduk Indonesia yang saat ini tetap memaksakan untuk ingin pulang dan mudik Tuhan. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Betapa sebenarnya pemerintah kami sudah memberikan peraturan. Tetapi Engkau tahu keinginan daripada setiap penduduk dari bangsa kami ini. Tuhan, Engkaulah yang mengatur bagaimana baiknya. Karena kami tahu semua itu ada di dalam kontrol yang daripadamu. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami saat ini juga datang di hadapan-Mu. Kami mau tetap berdoa untuk masalah pandemi ini Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan. Kami percaya dan yakin pandemi ini akan lenyap di seluruh dunia ini Tuhan. Sehingga transportasi akan berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami bebas daripada masker, kami bebas daripada semua yang tidak baik. Engkau yang akan membuat roda perdagangan akan pulih kembali. Transportasi, pariwisata, dan semua ekspor impor akan berjalan seperti biasa. Karena kami tahu tiga tahun ke depan Engkau akan mengadakan pemulihan yang luar biasa. Baik buat pribadi kami, baik buat bangsa kami, baik buat dunia ini Tuhan. Kami tahu akan terjadi penuaian besar-besaran lawatan-Mu. Engkau akan membuat jasmani dan rohani. Kami sangat percaya ini terjadi dan ini terjadi. Oleh karena itu Bapak, buat mata kami terang, buat penglihatan kami menjadi jelas bahwa apa yang sedang Kau rencanakan buat dunia ini harus jadi. Apa yang Kau rencanakan buat Indonesia harus jadi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau akan membuat pengentasan yang luar biasa. Engkau tahu Tuhan, biaya yang dipakai buat beli vaksin dari negara-negara lain oleh Indonesia ini, itu uangnya terlalu amat banyak. Uang negara terlalu amat banyak Tuhan. Oleh karena itu, Engkau sendiri yang akan melunaskannya dengan semua hasil tambang, hasil-hasil yang ada, baik semuanya, hasil laut, hasil di tanah ini maupun hasil tambang, itu kami percaya bisa membayar semua utang Indonesia. Dan kami percaya Indonesia akan menjadi negara yang maju. Indonesia akan menjadi negara yang makmur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bahkan kami percaya Engkau akan memakai Indonesia. Engkau akan memberkati Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya akan hal ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dapat mengerti dan dapat menangkap isi hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Biarlah telinga kami, telinga yang mau mendengar akan suara-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bibir mulut kami biar senada dengan perkataan-perkataan-Mu. Dan kami tetap percaya penuh bahwa Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus biar hati kami melekat kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami Tuhan, biar hari ini kami melakukan semua pekerjaan kami dan apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal.
kami akan melakukan bersama dengan Engkau dan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan biarlah kaki kami ini dijagai Tuhan untuk tidak menyimpang daripada jalan yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Hari ini kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.